kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, di majelis yang rutin kita lakukan setiap malam Jumat di masjid yang kita cintai ini. Harapan kita tidak lain dan tidak bukan agar majelis yang begitu banyak fadilah-fadilahnya, majelis yang begitu banyak keutamaan-keutamaannya, Allah karuniakan untuk kita semua fadilah dan semua kemuliaan dari majelis ini, sehingga mendatangkan manfaat yang tiada terhingga kepada kita. Bermanfaat bahkan tidak hanya untuk di kehidupan dunia kita ini saja, tapi terbawa manfaatnya sampai ke kehidupan akhirat kita kelak insyaallah. Kemudian salawat dan salam kehadiran dan kepangkuan sang junjungan alam, ruh yang teramat mulia, yang senantiasa kita sanjungkan dan kita rindu-rindukan. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita tentu sangat-sangat berharap agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita kelak, sehingga wajar dan pantas jika kita termasuk orang-orang yang berharap-harap kelak di hari akhir, termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan besar, yaitu mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terakhir pada pekan yang lalu kita membahas tentang diperbolehkannya berzikir menggunakan alat-alat untuk menghitung zikir tersebut. Walaupun zikir itu diperintahkan sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimanapun, tapi ada kalanya zikir itu memang harus dihitung. Ada kita diperintahkan zikir 3 kali, ada kita diperintahkan zikir 7 kali, ada kita diperintahkan zikir 10 kali, ada kita diperintahkan berzikir 33 kali, sehingga membutuhkan alat untuk menghitungnya supaya jangan salah, supaya dapat target jumlah hitungan zikir tersebut. Bahkan ada zikir yang kita dituntun, kita dianjurkan untuk menzikirkannya sampai 100 kali, bahkan lebih dari itu. Maka kita sudah memahami bahwa diperbolehkan menghitung zikir tersebut dengan menggunakan alat hitung, seperti diantaranya menggunakan jari-jari tangan, kemudian menggunakan biji-bijian, dan kemudian menggunakan batu-batuan dan lain-lain sebagainya. Maka dalilnya sebagai sandaran, sebagai dasar kita dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lalu sudah kita kemukakan. Pegang dalil itu supaya kalau ada yang bilang bahwa memakai tasbih itu mengikut-ikut ajaran Hindu, memakai alat hitung batu-batuan itu mengikut ajaran agama Hindu. Jadi pegang itu hadis yang kita sebutkan yang lain. Nah, pada malam hari ini Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah kita selesai berzikir, kemudian kita pun berdoa. Doanya yang lalu kita sebutkan, doa selesai sholat itu adalah doa yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa-doa yang lain.
hadis ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ayat doa asma, doa apa yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyebutkan satu di antaranya doa yang diucapkan di penghujung malam, fi jawfil lailil akhir. Kemudian yang kedua kata Nabi, doa yang dipanjatkan ketika selesai dari sholat fardu, sholat wajib, fi duburi kulli sholatil maktubah kata Nabi. Maka berdoalah setelah sholat, jangan tinggalkan. Dan itu yang selama ini kita amalkan. Dalilnya juga sudah kita kemukakan yang lalu, sehingga mudah-mudahan ini jadi pegangan kita agar kalaupun ada nanti yang menguji-uji amalan kita itu dasar sumbernya ada atau tidak, kita sudah mengerti bahwa itu bersumber dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lagi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini berkenaan dengan hal yang lain pula. Bersalam-salaman setelah selesai dari berzikir, dari berdoa, selesai sholat fardu. Ini sengaja kita sampaikan pada malam hari ini karena kita masih menemukan juga ada orang yang menggugat-gugat apa yang kita amalkan itu. Ada orang yang menggugat-gugat apa yang kita amalkan itu. Seolah-olah yang kita amalkan tidak ada dalil, tidak ada dasar. Bahkan ada orang yang di sana berteriak-teriak bahwa pekerjaan itu bid'ah, bahwa pekerjaan itu tidak bersumber, tidak berdasar, bahwa pekerjaan itu mengada-ada. Ada yang berteriak seperti itu. Nah, maka kita sampaikan Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, bolehkah bersalam-salaman setelah selesai berzikir, selesai berdoa, setiap selesai sholat fardu, sholat wajib 5 waktu? Apakah betul peristiwa itu memang ada di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nah, di dalam kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, di sana ada dituliskan satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari satu. Yang pertama di antaranya itu dari sahabat Zaid bin Al-Aswad, wa an Zaid bin Al-Aswad, dari sahabat Zaid bin Al-Aswad. Dia menceritakan, ini dalam hadis yang relatif sedikit agak panjang, tapi hadis itu menceritakan ketika dia sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menunaikan ibadah haji di satu sholat yang itu sholatnya adalah sholat subuh. Fasalla bina sholat subuh. Ketika itu kami sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diriwayatkan mereka ikut berzikir bersama Nabi, lalu mereka ikut tuntunan zikir dari Nabi. Kemudian di dalam hadis ini, di hampir ke bawahnya, lewat dari pertengahannya, itu ada kalimat dari Zaid bin Al-Aswad tadi, fa akhadtu biyadihi. Ketika itu aku meraih tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadhtuha, dan kuletakkan tangannya itu imma ala wajhi, sekali-sekali kadang-kadang kuletakkan ke wajahku, kata dia, tangan Rasulullah yang menjadi imam sholat mereka. Kadang-kadang tangan Rasulullah itu imma ala wajhi, ya, disebutkan di sini fawadhtuha imma ala wajhi, kuletakkan kadang-kadang tangan Rasulullah itu ke wajahku. Dia cium itu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au sadri, dan kadang-kadang kuletakkan tangan Rasulullah itu ke dadaku. Jadi sama seperti yang kita lihat orang yang bersalaman, ada yang meletakkan tangannya ke dada, ada yang meletakkan tangannya ke wajah. Ini gambaran hadis ini tadi. Nah, maka qala,
Kemudian Zaid bin Al-Aswad mengatakan, "Fama wajadtu syai'an atyaba wala abrada min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata si Zaid bin Al-Aswad ini, belum pernah aku menemukan. Jadi fama wajadtu, belum pernah aku menemukan syai'an sekalipun, at-tayyibah, ada yang lebih, at-tayyibah tayyib, baik, ada yang lebih baik. Belum pernah aku menemukan satu dari satu orang pun at-tayyibah wala adrada, dan tidak juga yang lebih dingin. Tidak kutemukan dalam pemahamannya, tidak pernah kutemukan ada tangan yang lebih baik, bahkan ada tangan yang abrada, lebih sejuk, min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan Rasulullah itu dirasakan oleh Zaid bin Al-Aswad, itu tangan yang at-tayyibah, boleh diartikan mungkin tangannya halus, tangannya lembut, dan tangannya segala makna yang mengandung keindahan, kebaikan. Kemudian abrada, begitu sejuknya tangan Rasulullah. Belum pernah dia menemukan tangan yang seperti itu min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil rawah Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, di dalam satu riwayat yang lain, lahu aidan, diriwayatkan seperti itu juga, annahu shalla subh, sama seperti tadi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia, si Zaid bin Al-Aswad, salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang satu lagi ini disebutkan, qala thumma thara an-nasu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum, qala fattakhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi fawajadtuha abrada min ath-thalji wa atyaba riham minal miski. Di dalam riwayat yang lain ini malah disebutkan, ketika selesai dari sholat itu semua, orang yang berjamaah bangkit, lalu masing-masing berebut datang kepada Rasulullah, lalu mereka merebut tangan Rasulullah, mereka berebut menyalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, aku dapatkan tangan Rasul ketika itu, famasahtu biha wajhi, famasahtu, kalau tadi hadisnya fawadtuha, aku letakkan, kalau ini famasahtu, aku sapukan. Jadi bahasa hadis yang kedua itu, aku sapukan biha wajhi, tangan Rasulullah itu kusapukan ke wajahku. Fawajadtuha, dan aku menemukan ketika itu tangan Rasulullah itu abrada, begitu sejuk, sama berarti dengan hadis yang di atas tadi, begitu sejuk, bahkan lebih sejuk, abrada minaz zalji, lebih sejuk dari salju, lembutnya selembut salju, sejuknya selembut salju. Nah, bunyi hadisnya begitu, fawajadtuha abrada minaz zalji, aku dapatkan, aku temukan pada waktu kusapukan ke wajahku itu tangan Rasul, itu tangan beliau itu terasa lebih sejuk dari salju. Kemudian wa atyaba riham minal misk, dan tangan Rasulullah itu lebih baik, tadi atyabu sama tayyib, lebih baik riham minal misk, dari harumnya minal misk, minyak kasturi. Al-miski itu minyak wangi, ya, bahasa kita minyak wangi, minyak kasturi. Jadi tangan Rasulullah itu
itu sejuknya lebih sejuk dari salju, lebih lembut, lebih halus dari salju, dan lebih harum dari minyak kasturi. Itu tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau sudah mau masuk masjid, saya gosok minyak wangi itu tangan saya. Makanya Pak Sawal ditunggunya di depan pintu. Jadi minyak wangi sisa dia nanti ke orang lain. Jadi salam tangkap di depan pintu, minyak wanginya dapat dia baju. Rasulullah ini tanpa minyak wangi, harumnya keringat Rasulullah, harumnya badan Rasulullah. Bahkan di sini diterangkan harumnya tangan Rasulullah itu melebihi harumnya minyak kasturi. Kalau masih minyak wangi malaikat subuh kecil lah. Malaikat subuh kan cuma 10.000 Pak. Betul tak? Betul. Malah sekarang 20.000 dapat 3. Ini lebih wangi dari minyak kasturi. Diterangkan di dalam kitab itu al-haditsu akhrajahu aidan. Hadis tadi, ya hadis yang di atas tadi juga ada diriwayatkan, ada dikeluarkan oleh al-haditsu akhrajahu aidan Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa qala. Nah, hadis itu disuruh diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Tadi di atas disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i meriwayatkan. Wa Tirmidzi wa qala, dan Imam At-Tirmidzi itu mengatakan bahwa hadis itu hasanun sahih. Hadisnya hasan, baik. Arti hasan itu baik bahasa. Hadisnya hasan, sahih, hasan sahih, baik dan sahih dan sah. Nah, maka kurang apa lagi? Ini dalil sama kita. Cuma kadang-kadang udah kayak gini pun orang kadang-kadang pejam mata karena di kelompoknya tidak diajarkan. Sama seperti berzikir, memperdengarkan suara setelah sholat oleh imam. Kita kemukakan, mereka minta dalil, mana ada dalilnya. Makanya dia senyap kalau berzikir, malah kadang tidak ikut zikir. Orang Allahumma atas salam, dia Allahumma lantas pulang bangkit. Nah, kita kemukakan dalilnya, kita kemukakan dalilnya. Sesudah kita kemukakan dalilnya, hadis itu sahih apa enggak? Katanya pulang lagi. Kita katakan hadis itu ada di dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Maka tidak perlu diragukan lagi, namanya saja sudah kitab sahih Imam Muslim. Itu ada di sana. Lalu dia cari lagi akal. Biasanya memang mereka begitu. Sesudah dikatakan ada dalilnya enggak? Kita kemukakan dalilnya. Oh, hadisnya itu sahih apa enggak? Kita kemukakan itu hadis sahih. Bekilah lagi dia. Kan Allah itu tidak peka, Ustaz, katanya pulang. Allah itu tidak tuli, Ustaz. Mainkannya akalnya, setelah dalil-dalil tidak mampu dia bantah. Nah, termasuk ini Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah. Makanya selalu saya katakan, jangan urusin amalan orang lain. Jangan urusin amalan orang lain. Kalau kalian yang tidak mau mengamalkannya, ya sudah, itu untuk kelompok kalian. Tapi untuk orang lain jangan urusin. Tidak mungkin orang mengamalkan tanpa dalil, tanpa dasar. Gak usah diurusin amalan-amalan orang lain. Urusin saja. Kenapa kening kalian hitamkan? Urusin saja. Kadang-kadang kening kalian sampai berkerak-kerak, sampai terkelupas-kelupas, bahkan sampai berkudis-kudis kelihatannya. Kalau betul kata sholat, Rasulullah pasti duluan seperti itu keningnya. Tapi justru Rasulullah itu keningnya itu bercahaya, indah. Sahabat-sahabat tidak ada yang keningnya hitam. Orang-orang dulu, ulama-ulama tidak ada yang keningnya berkerak, terkelupas seperti hangus. Itu saja kalian pikirkan. Selalu saya katakan begitu. Itu saja kalian pikirkan. Pikirkan yang kalian lakukan, cari dalil menghitamkan kening itu.
Jangan amalan orang lain justru dipersoalkan. Nah, tinggal kita ini, Bapak dan Ibu, tinggal kita ini bagaimana mengamalkan sesuatu, mempelajarinya. Kalau bisa lengkap dengan dalilnya kita dapat. Ini kadang-kadang kan kita selama ini belajar fikih misalnya pakai kitab A, belajar fikih pakai kitab B, belajar fikih pakai kitab C. Betul, yang diajarkan di dalam kitab itu, yang dituntutnya itu sejalan dengan hadis Nabi. Cuma kadang-kadang kitab itu tidak menyebutkan hadisnya sesuai. Saya baca itu kitab fikih, lalu saya kaitkan dengan hadis-hadis yang selama ini kita munculkan. Semuanya pas. Dalam kitab fikih kita coba disuruh mengucapkan salam ngadap ke kanan. Salam pertama, salam kedua ngadap ke kiri. Itu dalam kitab fikih. Tapi kitab fikih itu tak pernah menyebutkan hadisnya ini. Nah, itu. Kemudian di dalam kitab fikih kita diajarkan ketika salam itu doakan saudaramu. Ketika salam itu doakan malaikat-malaikatmu. Ketika salam itu doakan imammu. Ketika salam itu makmum jangan dulu mengucapkan salam sebelum imam selesai dari salam yang kedua. Itu diucapkan di dalam kitab fikih. Tapi kitab itu tak mengemukakan dalilnya. Disitulah selama ini kelemahan kita. Kalau untuk kita sendiri tak ada masalah, kita yakin itu kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita itu. Tapi kita bertemu sekarang dengan orang yang degil-degil kayak gitu. Zaman kita ini kita bertemu dengan orang yang degil-degil kayak gitu, yang usil, nyinyir, mempersoalkan amalan-amalan orang lain, seolah-olah yang diamalkan itu tidak ada dalilnya. Termasuk sudah kita kemukakan menyambungkan telapak tangan kanan mulai dari kepala sampai ke wajah. Itu dalam kitab fikih diajarkan, tapi dalilnya tak dikemukakan. Untunglah kita kemukakan. Makanya ke depan ini kalau bisa model belajar fikih itu belajar fikih sunnah yang kita lakukan. Belajar fikih tapi kalau bisa didampingi oleh hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin jangan-jangan di antara kita ini lebih banyak belum pernah mendengar hadis tentang salam-salaman ini. Betul atau betul? Paling yang mengetahuinya sebagian kecil. Tapi sebagian kecil tidak tahu. Nanti ditanya orang, digugat orang, apa kau lakukan yang tidak ada dalilnya? Nah, baru terjebak dia, kena dia. Oh, aku sudah belajar, kata guruku begitu. Iya, tapi tidak ada hadisnya yang diajarkan guruku itu. Tapi sesudah seperti ini, kita ketahui bahwa hadisnya ada, bersalam-salaman itu. Yang justru salah itu Bapak dan Ibu. Tapi ini jangan dilakukan nih. Kadang-kadang. Tapi itu pula kadang-kadang yang hadir di majelis itu udah lurus-lurus semua nih. Yang selalu melakukan itu justru yang tidak ditaklim. Ada orang kita lihat duduk nih masih Assalamualaikum warahmatullahi, memandang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, memandang ke kiri. Orang mulai berpikir Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Ada yang kita tengok sibuk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ikutnya lagi orang depan, terkejut orang depan, disenggolnya. Minta salam dia rupanya. Orang masih berzikir, lalu mutar dia lagi ke belakang, keliling disalaminya. Inilah orang-orang yang kita sebut bodoh bala itu. Belum tempatnya bersalam-salaman itu. Kalau ada yang mau keluar saja. Pernah lihat orang kayak gitu? Ya. Pernah? Ya. Di mana? Bukan dia, Pak. Bodoh bala. Bahasa di kampung saya botol. Ini pernah. Apa botol? Bodoh tolol. Hah? Bodoh dan tolol. Asep yang bilang.
Bayangkan itu, jangan ganggu orang dulu yang sedang asik dia berzikir, lalu disenggol-senggol, dikuit-kuit hanya untuk minta salam. Tunggu nanti selesai, ada waktunya. Nampak dari dalam hadis itu. Ketika orang sudah selesai, Rasulullah sudah mulai berdiri, barulah mereka berebut bersalam-salaman. Jangan ada lagi yang begitu menyalamin orang belum pada waktunya. Dikelilinginya pula itu. Kadang-kadang kayak dia pula yang merasa ilmunya lebih mantap. Gini pula. Kayak mantap benar. Saya bahasa awal. Nah, maka dari itu tidak di situ tempatnya. Tempatnya itu tadi yang dituntut tadi, itulah yang kita lakukan selama ini itu. Nah, maka kemudian Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama membahas, ulama-ulama menjelaskan sama kita apa niat kita ketika kita bergilir menyalami imam. Intinya sebetulnya menyalami imam. Tapi orang pertama yang sudah nyalamin imam, lalu dia berdiri samping imam, kepingin juga dia disalam. Orang berikutnya juga begitu, maka akhirnya semua sepertinya mendapatkan salaman. Tapi intinya hadis Nabi itu menjelaskan yang disunnahkan sekali disalami itu imam. Disebutkan dalam kitab-kitab itu litabarruk, untuk mengambil berkah dari imam. Karena imam itu termasuk orang yang punya kelebihan dibanding kita semua. Kenapa? Justru karena kelebihannya dia kita jadikan imam. Kalau dia punya kekurangan, mana mungkin kita jadikan dia sebagai imam? Karena adalah kelebihannya. Ya, disebutkan dalam hadis itu bahwa yang bersangkutan ini ahlul fadil, orang yang memiliki fadil, kelebihan. Begitu bunyinya. Imam ini itu ahlul fadil, orang yang memiliki kelebihan diberikan oleh Allah, baik dari segi mungkin bacaannya lebih baik atau ilmu agamanya lebih dari yang lain, bisa jadi sebab-sebab kelebihannya itu. Maka bertabarruk, mengambil berkah darinya. Selanjutnya yang bersalaman itu nunggu di sana, akhirnya bergiliran semua. Jadikan salaman kita sama makmum itu salam silaturahim. Salam bila perlu saling memaafkan. Kata-kata Nabi kita, seseorang yang ikhlas bersalaman, lalu di hatinya dia niatkan dia minta maaf dengan salamannya itu, lalu yang menerima salamnya itu dengan hatinya dia memaafkannya, maka sebelum tangan mereka terlepas, maka dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Itu tangan belum terlepas itu. Cuma tangan jangan bergoyang-goyang. Kan ada orang salam itu digoyang-goyang, ini salam orang kafir. Kasawal. Bersalam jangan digoyang, tapi cukup digenggam tanda akrab. Digenggam sedikit tanda akrab. Jangan pula terlalu pelit. Itu kayak ibu-ibu PKK namanya. Pakai kopi Pak. Pakai kopi. Habis itu cuci tangan. Yang tak bersalaman pun mati juga kata kopi. Salam, eratkan dia, tanda akrab kita sama dia. Jangan digoyang. Ini salam orang kafir. Pahamlah kita siapa orang kafir itu, walaupun tidak kita ulas. Nanti ada pula yang marah. Nah, maka dari itu cara bersalaman. Ya, bawa ke wajah kalau dia orang tua, ahlul fadil, memiliki keutamaan, kelebihan, ambil keberkahannya. Yang sebaya dengan kita bawa ke dada. Salam bawa ke dada, jangan digoyang. Boleh sekali saja digoyang ketika akad nikah. Ini belum nikah tapi asal salam bergoyang-goyang. Asal salam bergoyang-goyang. Oh, berarti Pak Amin tadi nggak dengar nih bahwa tangan Rasulullah itu terasa harum karena dicium.
Dicium orang, tangan Rasulullah berebut menciumnya lagi malah Pak Jadi berebut menciumnya. Nah, maka dari itu, ini saya kira walaupun terlalu banyak yang ingin kita jelaskan di sini, tapi intinya paling tidak kita dapat bahwa yang kita amalkan selama ini bersalam-salaman setelah sholat fardu itu adalah amalan tuntunan sejak dari zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri yang melakukannya bersama sahabat-sahabat ketika itu. Saya kira ini Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada taklim-taklim kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana